Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GBIS Haleluya Palur. Juga saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini jemaat Tuhan dari GBIS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online. Juga untuk para sahabat yang masih senang dengan ibadah online, mari kita sama-sama mengikuti ibadah online sore hari ini. Untuk itu, mari saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Tuhan. Sore ini jemaat-Mu berserta kami semuanya akan mengadakan ibadah secara online sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau, haleluya, kiranya Engkau sertai kami satu persatu jemaat-Mu ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kami. Serta kami berdoa ya Tuhan. Bapak Gembala kami yang bicarakan mengenai firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu bisa haleluya masuk dalam hati kami masing-masing jemaat-Mu serta para pendengar semuanya. Tuhan Yesus, Engkau yang membuat firman-Mu mudah dimengerti oleh kami semua, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk ibadah sore hari ini, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat GBIS Haleluya Palur, dan sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita akan bersama-sama belajar dari jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika, Alkitab katakan, itu sebagai jemaat teladan. Jemaat yang memiliki kasih yang luar biasa. Jemaat yang memiliki iman yang tumbuh. Jemaat yang benar-benar memiliki persekutuan yang luar biasa. Kompak, satu dengan yang lain, saling menopang dalam hidupnya, sehingga dia tidak gampang goyah. Tapi Rasul Paulus masih berdoa untuk jemaat yang ada di Tesalonika. Kenapa? Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Kita buka dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan ayat 12. 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan ayat 12. Demikian bunyinya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah tetap layak di hadapan Allah. Ya, tetap layak di hadapan Allah. Apapun yang terjadi, tetap layak di hadapan Allah. Nah, doa Rasul Paulus membuat perhatian kepada kita. Karena apa? Untuk mempertahankan kelayakan di hadapan Allah ini bukan sesuatu yang gampang. Banyak musuh yang menggerogoti
kehidupan kekristenan kita. Tesalonika adalah kota besar. Jemaat Tesalonika saat ini berhadapan dengan ajaran-ajaran palsu. Jemaat Tesalonika saat ini berhadapan dengan situasi yang tidak aman dan tidak nyaman. Secara psikologi ada tekanan. Secara fisik ada tekanan. Sehingga bagi jemaat yang kurang kuat, dia akan jatuh. Tidak menjadi layak di hadapan Allah, tapi justru jatuh karena tekanan-tekanan tersebut. Nah, siapa yang menjadi musuh? Ya, yang menjadi musuh lingkungan, Bapak Ibu. Lingkungan ini seringkali menjadi musuh kekristenan. Karena kita tidak hanya melihat jemaat di Tesalonika, kita melihat jemaat kita sendiri. Kita melihat kehidupan kekristenan kita yang mirip dengan keadaan Tesalonika. Musuh yang pertama adalah lingkungan dengan segala tradisinya. Mampu enggak kita tetap menggunakan nama Yesus? Mampu enggak kita tegak berdiri dengan kekristenan kita di tengah-tengah tradisi yang menggerogoti kehidupan kita? Musuh kita siapa? Lingkungan, Bapak Ibu. Karena kita seringkali membaca, kita seringkali melihat berapa gereja yang dipersekusi. Bahkan tidak cukup dipersekusi, berapa gereja yang ditutup. Ya, berapa gereja yang dihancurkan. Ini sudah dilaporkan, tetapi kenyataannya tidak ada tanggapan apa-apa. Mampu enggak kita tetap berdiri tegak di tengah-tengah badai seperti ini? Mampu enggak kita menjaga kelayaan kita di hadapan Allah? Nah, yang kedua, musuh kita adalah pribadi kita sendiri. Apa yang menjadi musuh pribadi? Kekurangan. Apa yang menjadi musuh pribadi? Sakit penyakit. Apa yang menjadi musuh pribadi? Berbagai macam permasalahan hidup. Walaupun Tuhan sudah memberikan jaminan untuk mengalahkan musuh-musuh pribadi kita. Tetapi kadang-kadang kita kurang berani. Jaminan itu kadang-kadang membuat iman kita ini kebat-kebit. Sehingga berapa banyak orang yang jatuh, orang yang tidak bertahan karena musuh pribadi ini tadi, sakit penyakit, kekurangan, ataupun permasalahan hidup. Nah, maka kalau kedua ini tidak kita waspadai, kita jatuh. Nah, Rasul Paulus berdoa supaya kita tidak jatuh. Rasul Paulus berdoa supaya kita mampu bertahan, agar kita tetap dalam panggilan Allah, agar tetap kita menjadi orang-orang yang mampu bertahan di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang-orang yang layak di hadapan Allah. Apa yang harus kita pertahankan? Yang harus kita pertahankan adalah perbuatan kasih. Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa untuk perbuatan kasih-Mu. Dengan kata lain, apa yang didoakan Rasul Paulus? Aku berdoa tentang kasih-Mu. Kasih ini harus menjadi gaya hidup kekristenan kita. Kasih ini harus menjadi ciri khas kekristenan kita.
Dan kasih ini harus mampu kita terapkan tanpa memandang untung dan ruginya. Ya, selama kita mengasihi mereka, selama kita mempraktekkan kasih kita kepada mereka, apakah kita rugi? Apakah kita untung? Dan ini yang harus kita pertahankan. Ciri kasih itu harus ada. Yang kedua, apa yang membuat kita kuat dan didoakan Rasul Paulus, yaitu menggunakan iman. Ya, menggunakan iman. Pekerjaan iman yang didoakan Rasul Paulus. Nah, kenapa? Karena yang namanya iman itu Tuhan saja mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil. Biji sesawi itu gampang ditiup angin dan hilang. Tetapi kalau kamu memiliki iman sebesar biji sawi, kalau kamu menggunakan imanmu, kalau iman itu melekat di dalam hatimu, kalau iman itu kamu kerjakan setiap hari, maka iman itu tidak lenyap. Bahkan iman itu terus tumbuh, terus tumbuh, terus tumbuh. Inilah Rasul Paulus berdoa agar kemampuan iman kita ini tetap kita jaga. Agar kita tetap layak di hadapan Allah. Karena kita memperjuangkan, mempertahankan, menggunakan iman di dalam setiap langkah hidup kita. Nah, Bapak Ibu, dua hal ini yang perlu kita miliki dan kita perjuangkan. Jadi, Kristen yang benar adalah Kristen yang mampu bertahan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah macam-macam permasalahan yang muncul, di tengah tekanan fisik, di tengah tekanan psikis, kita masih tetap bertahan. Ini menjadi Kristen yang luar biasa, ya. Perbuatan kasih dan iman ini yang jangan sampai tergeser. Perbuatan iman dan kasih ini harus terus menjadi landasan di dalam kita bertutur kata, di dalam kita hidup. Dan tetap melakukan pekerjaan Allah. Apa pekerjaan Allah itu? Penginjilan. Bapak Ibu. Kekuatan kita ini bukan hanya sekedar untuk membuat kekuatan kita pribadi. Tetapi kekuatan kita ini mari kita gunakan untuk melakukan perintah Allah. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Penginjilan. Agar dengan penginjilan ini jumlah bilangan orang-orang Kristen bertambah. Ini yang membuat kita penuh sukacita. Kenapa Bapak Ibu tidak hidup dalam sukacita? Belum menginjil sih. Belum punya pengalaman penginjilan. Belum punya pengalaman memiliki jiwa baru. Mendapatkan jiwa baru. Nah, kalau ini pernah kita lakukan, ada kobaran api, semangat yang luar biasa untuk penginjilan ini. Jadi, kelayaan di hadapan Allah dapat terjadi jika mampu bertahan dalam gelombang-gelombang dunia. Tetap mampu bertahan. Yang dipertahankan apa? Kasih dan iman kita. Dan yang kedua, tetap melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu penginjilan. Hari ini, apakah kita tetap layak di hadapan Tuhan atau tidak? Mari kita periksa. Periksa hati kita. Apakah masih ada semangat untuk berbuat kasih? Walaupun kadang-kadang kalau kita berbuat kasih justru kerugian yang kita miliki.
Tetapi ayo terus lakukan kasih. Kenakanlah kasih di atas segalanya. Dan yang kedua, apakah kita sudah melakukan iman kita sehingga iman kita tumbuh? Kalau kasih dan iman ini tumbuh, layak di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, apakah pekerjaan Tuhan tetap ada di dalam hati, di dalam pikiran, dan di dalam perbuatan kita? Pekerjaan Allah yang mana? Beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita dengan berdaya upaya apapun juga. Mari kita nginjil. Lebih-lebih dengan adanya ibadah online. Mari kita share. Tiap pagi ada renungan, mari kita share. Tiap kali ada YouTube khotbah yang baik, mari kita share. Supaya apa? Berita Injil ini segera mereka dengar. Bahkan melalui berita Injil ini mereka ngerti bahwa Allah mengasihi mereka dan Allah memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah permasalahan hidup, di tengah-tengah kesulitan, Engkau masih memberikan tantangan. Apakah kami layak di hadapan-Mu? Dan kelayakan inilah Tuhan yang menjadi semangat bagi kami untuk tetap menjadi Kristen yang memberitakan Injil, Kristen yang menjaga kasih dan menggunakan iman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, kita telah mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman yang harus kita mengerti. Yang pertama, ibadah on-site. GBIS sudah mengadakan. Ibadah tatap muka sudah ada. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu. Kirimkan putra-putri, Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu untuk datang di sekolah minggu. Kami akan didik mereka. Lalu jam 9 ada ibadah umum atau ibadah raya. Jam 9 ada ibadah umum atau ibadah raya. Bagi Bapak Ibu yang belum bergereja, kami mengundang. Silakan datang. Kami buka pintu hati kami untuk terima Bapak Ibu beribadah bersama dengan kami. Tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Ingin memperdalam Alkitab, yuk datang jam 6 sore. Dan tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu Permata, persekutuan rumah tangga dengan nama Joyful Blessing. Sukacita yang penuh dan berkat melimpah. Lalu jam 6:30 atau 6:30 ada ibadah cabang. Jadi GBS, yuk milih. Jemaat, yuk milih. Mau pilih full blessing atau mau pilih cabang. Tapi jangan ada yang aku abstain, aku enggak pilih. Ya, jangan ada yang seperti itu. Yuk kita giat. Dengan giat ini iman kita tambah. Lalu tiap hari Sabtu ada ibadah kaum muda. Dan ibadah kaum muda ini memiliki nama. Yaitu Revive Generation. Kaum muda dengan kemudaannya, kaum muda dengan aktivitasnya, kaum muda dengan kreativitasnya, dia membuat firman Tuhan makin menguatkan hidup mereka. Kirimkan anak muda atau pemuda, muda dewasa, yuk datang supaya kita dapat benar-benar mendapatkan tambahan firman Tuhan yang membuat hidup kita makin mantap di dalam Tuhan. Mari kita akhiri di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami masih berdoa untuk Ibu Gito. Kami masih berdoa untuk Ibu Mintarsih. Kami masih berdoa untuk Ibu Arin. Kami masih berdoa untuk Ibu Mariati. Kami masih berdoa untuk Ibu Ngadiman, Bapak Ngadiman.
Kami masih berdoa untuk Bapak Petrus Sutrisno. Dan kami berdoa untuk Bapak Ishak. Jamah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau pulihkan kekuatan mereka. Kami berdoa untuk Hafid. Buatlah dia bertobat. Mencintai Engkau. Meninggalkan hidup lamanya. Dan ikut Tuhan dengan hidup baru. Kami bersyukur Engkau telah berkati Pak Gito dengan kesembuhan yang sempurna. Engkau berkati Ibu Satinem dengan kekuatan yang makin kuat. Dan Ibu Bambang yang sehat. Mereka siap untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat kami masing-masing. Kembali ke aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau telah mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu Engkau heran. Karena Engkau diberkati. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan kemurahan dan kekuatan kepada kami. Jemaat, kedangkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.